Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. Nama-nama kelompoknya, saya Hanifah Mutiara Putri. Saya Ergi Farizi Tambati. Saya Al-Ansari Razak. Saya Bintani Putri. Saya Farhal Karim. Saya Rian Fauzan. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh Irgi Fahrazi. Yang pertama ada latar belakang. Perkawinan merupakan suatu hal yang bisa disebut tak luput terus ada. Ada beberapa aturan yang ada untuk dijadikan sebagai syarat perkawinan di Indonesia, seperti tidak adanya paksaan kepada kedua pihak, dihadiri saksi, dan masih ada beberapa yang lainnya. Yang dapat dirumuskan perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam setiap agama yang ada khususnya di Indonesia. Dalam Islam sendiri, pernikahan disebut juga sebagai ibadah dan untuk menyempurnakan agama. Bicara tentang syarat perkawinan, ada berbagai syarat yang harus dilewati dalam syarat peraturan perkawinan di Indonesia, seperti hadirnya saksi sampai dengan tidak adanya paksaan kepada kedua belah pihak. Ketika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Begitu keterangan berdasarkan hadis. Atas dasar ini, proses pernikahan tidak boleh asal-asalan, tapi harus sesuai dengan rukun nikah dan memenuhi persyaratan sebagaimana Islam telah mengajarkan. Menikah bukanlah perkara mudah, karena sejatinya pernikahan merupakan lembaran baru kehidupan bagi dua insan hingga maut memisahkan. Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan yaitu 1. Apa yang dimaksud komplikasi perkawinan dalam hukum Islam? 2. Jelaskan mengenai pasal 15 hukum Islam. 3. Bagaimana cara memelihara keturunan menurut hukum Islam? 4. Apa saja asas hukum Islam dalam perkawinan? Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, komplikasi hukum Islam. Penelitian KHI. Secara etimologis, komplikasi berarti kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur, terkompilasi, diambil dari compilation, bahasa Inggris, atau complete, bahasa Belanda, yang diambil dari kata compiler. Artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia komplikasi sebagai terjemah langsung 3 dalam kamus Webster Word University. Komplikasi komplit didefinisikan mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia di dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku mengumpulkan berbagai macam data. Kamus Neustandard yang disusun oleh Fang dan Wagner. Jadi dari kamus yang disusun oleh ini menjelaskan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber-sumber buku. Ketiga, menghimpun atau proses penghimpunan. Dengan demikian, dari pengertian tersebut, kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dan mengumpulkan dari kegiatan berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Selanjutnya dibacakan oleh Rian.
pembentukan KHI. Sebelum membahas tentang bagaimana KHI terbentuk di Indonesia, kiranya perlu di sini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu pertama, keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam. Yang kedua adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan maslahah, mursalah, dan sad ad-darai yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi. Kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI. Dalam kompilasi hukum Islam telah ada aturan secara khusus masalah batas umur untuk melakukan perkawinan bagi orang Islam, yaitu pasal 15 ayat 1 yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintani. Selanjutnya, asas-asas hukum perkawinan Islam. Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam Indonesia terdiri atas 7 asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan, mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya. Asas-asas hukum Islam yaitu yang pertama personality keislaman, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas persetujuan, yang keempat asas kebebasan memilih pasangan, yang kelima asas kemitraan, dan yang keenam asas untuk selama-lamanya. Dari seluruh dapat disimpulkan perkawinan yaitu merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk-bentuk perkawinan tergantung budaya setempat, bisa berbeda-beda dan tujuannya juga bisa berbeda-beda juga. Menurut istilah syariah, ijab qabul atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Definisi yang sudah saya jelaskan tadi itu hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahun, ya, atau merupakan sebuah masdar. Ada juga itu nakahah, itu kata kerja atau fi'il madi, sinonimnya tazawwaja, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.